Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Clarissa Putri Fiandini, mahasiswi dari Universitas Siber Asia di kelas akuntansi biaya MJ505 dengan dosen Ibu Diah Sinta Kusuma Ningtyas akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 yang sudah saya kerjakan. Untuk soal yang pertama, di sini saya harus menjelaskan perbedaan dari produk bersama dan produk sampingan dalam akuntansi biaya. Nah, menurut jawaban saya, produk bersama atau joint products adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara simultan dari suatu proses produksi yang sama sampai pada titik pisah atau split off point, dan masing-masing produk memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Contoh produk bersama dalam kasus yang berada pada soal itu adalah CPO dan kernel. Kemudian untuk produk sampingan atau byproduct adalah produk tambahan yang dihasilkan dalam proses produksi yang sama, tapi memiliki nilai ekonomi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk utama. Nah, dalam kasus ini PT Agro Sejahtera Nusantara Serat Sawit merupakan produk sampingan. Nah, untuk soal yang kedua adalah jelaskan konsep biaya bersama atau joint cost dan mengapa biaya tersebut perlu dialokasikan. Menurut saya, biaya bersama atau joint cost adalah seluruh biaya produksi yang terjadi sebelum titik pisah atau split off point dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke masing-masing produk yang dihasilkan. Biaya ini timbul akibat dari penggunaan proses produksi yang sama oleh beberapa produk sekaligus. Dalam kasus ini, biaya bersama dari PT Agro Sejahtera Nusantara adalah sebesar 900 juta rupiah yang terjadi sebelum produk CPO, kernel, dan serat sawit dipisahkan. Kemudian untuk soal yang ketiga, alokasikan biaya bersama ke produk CPO dan kernel dengan menggunakan metode nilai jual relatif. Nah, metode yang digunakan adalah metode nilai jual relatif, karena metode ini mencerminkan proporsi manfaat ekonomi yang diterima oleh masing-masing produk. Nah, data nilai jualnya ada di CPO 600 ton dikali dengan 10 juta rupiah sama dengan 6 miliar rupiah. Sedangkan di kernel ada 300 ton dikali dengan 700 ribu atau sama dengan 2 miliar 100 juta rupiah. Total nilai jual dari produk utama yaitu sebesar 8 miliar 100 juta rupiah. Nah, untuk alokasi biaya bersamanya kita hitung masing-masing di CPO dan kernel. Dengan hasil untuk CPO-nya 660 juta 666 ribu rupiah dengan nilai desimalnya 667, sedangkan untuk kernelnya sebesar 233 juta 333 ribu 333 rupiah. Untuk soal nomor 4, jelaskan perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan atau serat sawit dan bagaimana pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Nah, untuk harga pokok per unit dihitung dengan membagi biaya bersama yang dialokasikan dengan jumlah produksi dari masing-masing produk. Untuk CPO-nya tadi kita peroleh hasil yang tadi, kita bagi dengan 600 ton atau sebesar 1.111.111 rupiah per ton, dan kernelnya sebesar 777.778 rupiah per ton. Nah, harga pokok ini itu nantinya digunakan sebagai dasar penilaian persediaan dan penentuan harga jual dari produk. Kemudian saya akan menambahkan, dan untuk perlakuan akuntansi produk sampingan atau serat sawit tadi bisa diperlakukan dengan dua cara. Yang pertama, dicatat sebagai pendapatan lain-lain sehingga hasil penjualan produk sampingan menambah laba periode berjalan, dan juga bisa dianggap sebagai dikurangkan dari biaya bersama sehingga biaya yang dialokasikan ke produk utama menjadi lebih kecil dan harga produk-produk utamanya menurun. Nah, pemilihan mode ini tergantung pada materialitas nilai produk sampingan dan kebijakan dari perusahaan. Kemudian untuk soal kelima, analisis manfaat informasi harga pokok produk bersama bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas. Manfaat informasi harga pokok produk bersama
evaluasinya itu sangat bermanfaat untuk yang pertama menentukan harga jual produk, yang kedua mengevaluasi profitabilitas masing-masing produk, kemudian mendukung pengambilan keputusan manajerial, dan yang terakhir melakukan pengendalian dan efisiensi biaya produksi. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan soal tersebut adalah metode nilai jual relatif merupakan metode yang tepat untuk mengalokasikan biaya bersama karena mencerminkan proporsi manfaat ekonomi masing-masing produk. Perlakuan yang tepat terhadap produk sampingan juga berpengaruh terhadap laporan laba rugi dan harga pokok produk utama. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.